Pihak Bareskrim Polri beberkan modus operandi dua tersangka yakni Andri dan Anita dalam kasus WNI yang jadi korban TPPO di Myanmar. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani mengatakan dalam melancarkan aksinya, tersangka kasus TPPO disebut mengatasnamakan CV Prima Karya Gemilang untuk mengelabui petugas imigrasi. Para tersangka juga mengirim para korban ke Bangkok dengan alasan untuk melakukan tahap seleksi dan interview. Selanjutnya, kata Juhandani, para korban pun dijanjikan bekerja di bagian marketing operator online dengan gaji sebesar 12 hingga 15 juta, serta dijanjikan komisi jika pekerjaan para korban memenuhi target. Dari proses penyidikan yang kita dapatkan bahwa pertama pola rekrutan yaitu korban direkrut oleh pelaku dengan tawaran ke negara Thailand melalui kerabat, teman ataupun kenalan. Kemudian korban dibantu pengurusan paspor oleh pelaku dan dilakukan interview oleh pengguna dengan menggunakan Gipon. Kemudian beberapa korban sempat ditampung di sebuah rumah dan apartemen milik pelaku, di mana apartemen dan rumah pelaku tersebut kemarin tempat kita melaksanakan penangkapan pada tersangka. Kemudian yang menjadi modus operandi yaitu tanpa menggunakan perusahaan penempatan pekerja migran, kemudian tanpa menggunakan visa kerja, kemudian dibekali surat tugas. Jadi di sini ini adalah ditulis adalah CV Prima Karya Gemilang dan name tag untuk mengelabui petugas imigrasi. Jadi mereka dibekali surat dari CV. Hal ini digunakan untuk menutupi petugas imigrasi. Kemudian para korban pergi ke Bangkok dengan alasan untuk interview dan seleksi. Apabila diterima akan diterbitkan visa kerja. Korban dibekali tiket pulang pergi Jakarta Bangkok, kemudian diseberangkan ke Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Mysore. Kemudian tawaran pekerjaan, para korban dijanjikan sebagai marketing operator online dengan gaji antara 12 juta sampai 15 juta dan ada komisi apabila mencapai target. Bekerja selama 12 jam per hari dan 6 bulan sekali bisa cuti dan kembali ke Indonesia. Ini tawaran yang disampaikan kepada para korban. Kemudian para korban dieksploitasi diberikan kontrak kerja namun dalam bahasa Cina dan tidak dimengerti oleh korban. Korban dipekerjakan di perusahaan online scam milik warga negara Cina, kemudian ditempatkan di salah satu tempat tertutup dan dijaga oleh orang-orang bersenjata. Para korban ini bekerja selama dari pukul 20.00 sampai dengan 14.00 selama 16 sampai dengan 18 jam kita hitung. Kemudian gaji yang kepada para korban tidak pernah diberikan, mereka hanya bisa menerima sekitar 3 juta, bahkan ada yang belum diberikan gaji. Kemudian manakala para korban ini tidak mencapai target yang ditargetkan oleh perusahaan ini, mereka akan diberikan sanksi berupa potongan gaji, termasuk tindakan fisik dan kekerasan fisik. Tindakan fisik itu berupa dijemur, kemudian dihukum fisik, baik itu sepojang, lari dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa korban yang menerima kekerasan berupa pemukulan,